Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 4 Oktober 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Wakil Ketua Ombudsman, Bapak Bobi Hamzar Rafinus, dengan topik Peran Ombudsman dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama SSN MSN. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Bobi Hamzar Rafinus, terima kasih atas kesediaan dan berkenan hadir di acara kuliah umum mata kuliah KU 4078 Studium Generale ini. Para mahasiswa semuanya yang saya kasih, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi setelah minggu lalu kita berdiskusi tentang hal lain, tentang filsafat yang minggu lalu ya. Minggu ini kita mendiskusikan hal yang lebih menapak gitu kira-kira dalam tanda petik ya. Lebih praktikal bersama Bapak Bobi Hamzar Rafinus mengenai peran ombudsman dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Sony, Pak Ade, Pak Ridwan, Pak Henry, Bu Naomi, Pak Sony, terima kasih kehadirannya, para dosen pengampu mata kuliah ini. Para mahasiswa, barangkali kawan-kawan mahasiswa ini masih belum terlalu mengenal apakah ombudsman itu atau nama resminya Ombudsman Republik Indonesia gitu.
Sebagian tentu sudah mulai browsing ini apa, tentang apa dan sebagainya. Yang intinya adalah Ombudsman itu satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan lalu salah satu tugas atau kontribusinya itu adalah menjamin akuntabilitas proses pelayanan publik di Indonesia ini. Oleh karena itu, lembaga ini sangat penting agar lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga negara, itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu dalam konteks mahasiswa apa? Saya yakin mahasiswa di sini yang hadir di kuliah KU 4078 Studium Generale ini aktif atau banyak yang aktif di organisasi-organisasi. Nah, saya kira satu hal yang paling juga yang termasuk paling penting itu adalah bagaimana sebuah organisasi itu dikelola secara taat azas gitu ya. Administrasinya diatur dengan baik, lalu proses-proses kerja atau bisnisnya itu dijalankan dengan taat azas. Nah, saya kira kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan Pak Bobi itu tentang bagaimana setiap organisasi, khususnya dalam hal ini adalah lembaga layanan publik, itu harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan yang digariskan oleh organisasi. Saya kira buat mahasiswa, para pengurus, pimpinan unit kegiatan mahasiswa, himpunan, program studi, saya kira ini sangat penting. Demikian, tanpa berpanjang kata lagi, sekalian saya menyatakan kuliah KU 4078 Studium Generale Rabu 4 Oktober 2023 dengan topik peran Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini dibuka. Kita berikan aplaus kepada Pak Bobi dan Pak Ridwan yang akan menjalankan tugas sebagai moderator. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Ridwan Fauzi, SPDMH. Beliau adalah dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan ITB. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, SPDMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas di hari Rabu perkuliahan Studium Generale. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reni Wirahadi Kusuma PhD. Yang saya hormati Bapak Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Bapak Dr. G. Persetia Aditama MSN. Yang saya hormati Kepala Biro Humas ITB, Ibu Dr. Nomi Haswanto. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Studium Generale. Dan yang saya hormati pula pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bobi Hamzah Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Dan tak lupa seluruh mahasiswa Studium Generale yang saya banggakan. Alhamdulillah di hadapan kita semua sudah hadir pemateri dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Pak Bobi Hamzah Rafinus. Izinkan saya sedikit membacakan CV singkat beliau. Nama Bobi Hamzah Rafinus, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Januari tahun 1961. Alamat beliau di Lavender Residence Apartment, Jalan Supomo, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan beliau, ternyata beliau alumni Institut Teknologi Bandung
lulus tahun 87 di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau mungkin sekarang dikenal Planologi. S2 beliau mengambil Department Economy Policy Management di Columbia University dan pernah mengambil banyak program, diantaranya program on Financial Crisis and Reform di Harvard Institute for International Development. Hari ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Ombudsman dari tahun 2021 sampai sekarang. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pernah juga menjadi anggota Komite Nasional Kebijakan Governance dan lain sebagainya, bisa dilihat di layar depan. Baik, untuk bersingkat waktu saya persilahkan kepada pemateri kita yang terhormat Pak Bobi Hamzah Rafinus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mohon kasih tepuk tangan untuk materi kita pada hari ini. Pak Bobi, bahwa Ombudsman ini salah satu lembaga baru, dikategorikan baru ya di ketatanegaraan di negara Indonesia, lahir dulunya berdasarkan Kepres 43 tahun 2000 dan hari ini semakin kuat dengan diundang-undangkannya Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Kita tahu Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang mengawasi pelayanan publik dan ini berkontribusi dalam bagaimana pencapaian clean and good governance, Pak ya. Nah, di Bandung Pak Bobi, kalau di Bandung nih kita banyak mendengar Ombudsman ini kalau PPDB Pak, di antaranya PPDB atau permasalahan yang melibatkan lembaga publik. Nah, hari ini kita semua ingin tercerahkan oleh Pak Bobi terkait apa itu Ombudsman. Mungkin di benak mahasiswa juga belum familiar dengan Ombudsman itu apa di lembaga negara kita. Maka hari ini insya Allah Pak Bobi akan menyampaikan paparan materi terkait dengan peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Mungkin Pak waktu kita nanti sampai jam 10.10 karena sisanya kita ada tanya jawab di aula dan di layar di beberapa kampus di ITB. Waktu dan tepat saya kasih persilakan. Sebelumnya mohon tepuk tangan untuk Pak Bobi Hamzah Rafinus. Terima kasih Mas Ridwan. Saya mungkin di situ saja ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang mewakili, yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan ITB, Bapak Dr. Prasetyo Aditama, yang saya hormati Kepala Biro Humas ITB, Ibu Dr. Naomi Haswanto, yang terhormat Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Studium General, dan yang saya banggakan adik-adik rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Studium General. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan perlindungan kita, dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada jajaran pimpinan Institut Teknologi Bandung, khususnya mungkin saya menyebutkan beberapa nama yang memungkinkan saya bisa hadir di kesempatan hari ini, dari Prof. Mindriani Safila, kemudian tentu Prof. Wijaya Martakusumo, dan juga teman lama saya Pak Dr. Denny Zulkaidi ya, yang memberikan jalan saya sehingga bisa hadir pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan,
kesempatan pada hari ini kesempatan yang menurut saya sangat berharga bagi kami di Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkenalkan ya, mengenai apa ya, kemudian bagaimana ya Ombudsman Republik Indonesia ini menjalankan tugas-tugasnya sehingga tampil dalam judul yang disampaikan di depan kita ini. Ya. Jadi mungkin sementara ini yang banyak dikenal oleh teman-teman semua bahwa pelayanan publik itu berkaitan dengan Pemda, ya, berkaitan dengan kementerian, ya, dinas-dinas. Ya. Nah, letak ombudsman di mana di dalam pelaku-pelaku pelayanan publik ini? Ya. Kami tidak menyediakan sarana prasarana pelayanan publik, ya, tapi kami mengawasi, ya. Dan pengawasan kami berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, atau inspektorat, ya. Dan di dalam undang-undang yang menyangkut Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa Ombudsman ini adalah pengawas eksternal ya, pelayanan publik. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Saya bukan istilahnya bukan orang luar ITB, ya. Saya dibesarkan di ITB dan menikmati begitu banyak fasilitas ITB semasa kuliah, ya. Dan sampai sekarang saya masih peserta ultramaraton ITB, ya. Jadi mungkin ada yang mengenal saya waktu kita lari Jakarta Bandung, ya. Pada hari ini saya akan membagi beberapa bagian ya, dari penyampaian mengenai topik peran ombudsman. Yang pertama, saya akan mencoba mengenalkan ombudsman pada tataran global. Ya. Jadi salah satu problem ombudsman adalah namanya bukan nama Indonesia. Ya. Itu tidak mudah itu memperkenalkan ombudsman. Jadi ada yang nanya, ini tante ombudsmannya di mana? Ya, omnya ada tapi tantenya nggak ada. Ya, jadi ada yang mengatakan ini ombudsman ini gender bias. Ya, nah, jadi di beberapa negara itu ada ombudswoman, ya disebutnya. Jadi yang pertama adalah mengenai ombudsman di level dunia. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Kemudian saya akan masuk mengenai pelayanan publik ya, sebagai ranah yang dikerjakan oleh Ombudsman. Ya. Di situ saya coba membawa satu isu ya, yang mungkin menarik bagi teman-teman yang masih belajar ya, mengenai contemporary issues atau isu-isu mutakhir di dalam pemahaman mengenai pelayanan publik yang terus bergerak ya, yang bukan yang berhenti pada hal-hal yang sifatnya konservatif tapi sudah lingkupnya semakin lama semakin luas. Dan nanti saya akan menyampaikan pada bagian akhir mengenai maladministrasi ya, sebagai isu yang menjadi kontribusi ombudsman ya, di dalam memperbaiki pelayanan publik. Ya. Dan ada sedikit sisipan di bagian paling akhir, yaitu mengenai ikrar insan ombudsman. Ya. Untuk bagi teman-teman mahasiswa bisa membedakan ya, bekerja di ombudsman ini ada komitmen yang mungkin tidak banyak ditemukan di lembaga-lembaga yang lain. Ya. Baik, untuk yang pertama mengenai ombudsman di tingkat dunia, bisa tolong bergeser slide berikutnya. Ya, nah, ya, terus lanjut. Ya, terus, nah, jadi ombudsman di tingkat dunia itu sudah relatif lama, ya, dibentuk ya, di Swedia. Itu
dan dalam dokumentasi yang ada itu dibentuk oleh King Charles ke-12 ya, di tahun 1713 ya. Ada cerita yang menarik ya, King Charles ini sempat beberapa tahun diasingkan dari Swedia ya, dan beliau memilih di Turki pada waktu itu ya. Dan di Turki inilah kemudian King Charles melihat ada satu praktek yang menarik di Kesultanan Turki, yaitu adanya pengawas pelayanan publik ya. Kalau mungkin teman-teman yang menyukai menonton Netflix ya, nah itu ada satu serial ya yang menceritakan mengenai fungsi hakim atau kadi ya pada waktu itu di Kesultanan Turki ya. Nah, dari pengamatan beliau, King Charles XII ini setelah kembali ke Swedia memimpin ya, maka itu kemudian didirikanlah ombudsman yang istilah asalnya itu umbu asman ya, ya artinya pengawas yang ditunjuk oleh raja untuk memastikan ya, aparat kerajaan itu menjalankan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan oleh raja ya. Dan tadi saya sebut mengenai Turki ya, sebagai tempat belajar dari King Charles XII. Sebenarnya yang ada di Turki itu pun sebenarnya adalah satu perkembangan yang lanjut ya dari praktek-praktek yang sudah dimulai ya, baik pada Kaisar Romawi ya, sebelum Masehi ya, sampai dengan apa yang dilakukan di Cina ya, itu dinasti Qin di tahun 2221 Masehi, dan juga di Jazirah Arab ya, oleh Khalifah Umar bin Khattab ya, itu pada 634 sampai 644 Masehi, dan pada waktu itu disebut dengan muhtazib. Nah, istilah muhtazib ini masih bisa kita temukan di Pakistan. Ombudsman itu disebut dengan panggilan muhtazib ya. Jadi sejarah perkembangan ombudsman itu menunjukkan bahwa sengketa yang ada antara jajaran penguasa dalam waktu itu adalah apakah itu khalifah atau kesultanan atau kerajaan ya, dengan masyarakat ya, itu sudah diselesaikan ya, melalui satu perangkat ya, kelembagaan ya, yang sekarang kita kenal dengan nama ombudsman ya. Jadi sejarahnya sangat panjang ombudsman ini. Dan saat ini di tingkat internasional itu ada lembaga yang disebut dengan International Ombudsman Institute yang jumlah anggotanya mencapai 232 juta ombudsman yang tersebar dari semua benua ya. Sebagian besar ada di Eropa ya. Jadi negara-negara Eropa itu membentuk ombudsman pada awal abad ke-20 banyak ya. Seperti setelah Swedia ada Finlandia, ada Denmark ya, ada Austria dan berikutnya. Dan yang menarik juga bahwa di tahun 2020 yang lalu sidang umum PBB ya, itu menerbitkan resolusi ya, yang mengakui mengenai peranan ombudsman dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia ya, yang perlu didorong oleh negara-negara anggota PBB ya, agar supaya lembaga ini semakin berperan ya, di dalam hal penegakan dan pelindungan hak asasi manusia, kemudian mewujudkan tata kelola yang baik ya, dan menegakkan hukum ya. Jadi 3 ranah inilah yang pada umumnya di berbagai negara ombudsman itu bergerak ya. Hak asasi manusia,
kemudian mewujudkan tata kelola yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan hukum. Dan cukup banyak negara yang mencantumkan ombudsman di dalam konstitusinya. Ya. Jadi negara-negara Eropa pada umumnya mencantumkan ombudsman bersama-sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Ya. Karena memang untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik itu ombudsman perlu mendapat kewenangan yang tinggi agar dapat mengkoreksi tidak hanya pemerintahan tapi juga penyelenggara negara yang lain, ya, termasuk parlemen, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi di masing-masing lembaga tinggi negara itu ada produk layanan, ya. Seperti Mahkamah Konstitusi itu ketika mereka menerima judicial review, ya, terhadap undang-undang tertentu oleh masyarakat, itu manakala masyarakat merasakan pelayanan yang tidak baik dari Mahkamah Konstitusi bisa menyampaikan kepada ombudsman. Ya. Selanjutnya, nah ini gambaran yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa tipologi, ya, ombudsman di dunia ini, ya, dan tipologi ombudsman ini sangat berkembang, ya, dalam bentuk yang beragam. Jadi kalau kita jalan ke Filipina misalnya, di Filipina itu ombudsmannya bergabung dengan KPK-nya, ya. Jadi ombudsmannya juga melakukan pengawasan terhadap korupsi, ya. Di beberapa tempat ombudsmannya juga merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Jadi kalau kita dipisah-pisah, korupsi sendiri, hak asasi manusia sendiri, di beberapa negara itu dijadikan satu, ya. Nah, Ombudsman Indonesia itu kalau dilihat dari 3 tipologi, ya, yang ada pada tipologi yang kedua, ya. Nah, tentu tidak strict, ya, sebagaimana yang ada di depan ini, ya, tetapi sebagian kriteria, ya, quasi judicial ombudsman itu sejalan dengan apa yang ada di Ombudsman Republik Indonesia. Nah, yang tidak ada misalnya di enforcing powers, ya. Nah, kalau di negara yang lain itu ketika ombudsman menerbitkan rekomendasi atau tindakan korektif dan tidak dijalankan, ombudsman itu mengadu kepada pengadilan, ya. Nah, kalau di Ombudsman Republik Indonesia itu pada yang disebut di dalam layar ini adalah political backup, ya. Jadi kami menerbitkan tindakan korektif dan rekomendasi di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan, ya, itu dengan menyampaikannya kepada Presiden dan kepada DPR, ya. Nah, nanti Presiden dan DPR lah yang akan memastikan bahwa lembaga-lembaga atau aparatur yang dilaporkan itu menjalankan tindakan korektif dari ombudsman, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya ingin memberikan gambaran manfaat keberadaan ombudsman di negara-negara yang sudah lama, ya. Saya ambil terinspirasi, mungkin teman-teman ada yang mengikuti daftar negara paling bahagia, ya. Nah, setelah saya ikuti beberapa tahun, kok nggak banyak berubah dari negara-negara ini, ya. Jadi saya ngambil 10, jadi Indonesia belum masuk ini, ya, 1 sampai 10 ini adalah negara-negara paling bahagia di dunia, ya. Nah, selain paling bahagia, saya lihat juga dari sisi keadilan, ya. Jadi ada namanya indeks Rule of Law Index, ya. Nah, kemudian saya lihat dari Ease of Doing Business, ya. Jadi negara-negara yang sudah lama, ya, atau relatif menjadi pionir pengembangan ombudsman itu pada umumnya memiliki tingkat keadilan yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, ya. Jadi bisa dilihat di kolom yang global rank ini, ya. Jadi seperti Denmark itu nomor 1, ya. Kemudian ada Norwegia nomor 2, ya.
Jadi negara itu maju tetapi juga adil. Ya. Selain itu tentu jadi bahagia masyarakatnya. Ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena semuanya karena ombudsman. Ya. Tapi karakter-karakter negara yang adil, ya, karakter yang negara yang maju, ya, dan masyarakatnya yang berbahagia, itu adalah merupakan tujuan dari dibentuknya ombudsman. Ya, nanti kita akan lihat tujuan dari dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, antara lain adalah menuju sebagaimana yang telah dicapai oleh negara-negara ini. Ya, kita masih cukup jauh. Ya, dari sisi keadilan kita masih di ranking 64, ya. Dari sisi kemudahan berusaha juga masih di 73, ya. Dan pendapatan per kapita kita, ya, dengan mengukur purchasing power parity itu masih 14.653, ya. Negara-negara maju sudah jauh di atas kita, ya. Kemudian yang berikutnya, nah kita masuk kepada Ombudsman Republik Indonesia, ya. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Ridwan, ya, bahwa Ombudsman itu didirikan di tahun 2000, ya, melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000, persisnya tanggal 10 Maret, ya. Dan di dalam perjalanannya, ya, membutuhkan waktu 8 tahun untuk kemudian dikuatkan di dalam undang-undang, ya. Dan namanya berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia dari sebelumnya Komisi Ombudsman Nasional, ya. Jadi tidak banyak di negara kita, ya, suatu lembaga yang menjadi nama undang-undang, ya. Pada umumnya banyak lembaga tapi merupakan bagian dari satu kebijakan nasional, misalnya menyangkut hak asasi manusia, di dalamnya ada Komisi Hak Asasi Manusia, ya. Tetapi yang menyebut sejak awal, ya, bahwa undang-undang ini dibentuk untuk pendirian suatu lembaga itu relatif jarang, ya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa di awal undang-undang ini di pasal 1, ya, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, ya. Dan di pasal 2-nya disebutkan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, ya. Jadi lembaga negara berarti kami memiliki lingkup kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa semangat pendirian Ombudsman di Indonesia pun tidak jauh sebagaimana negara-negara yang lebih dahulu, ya, bahwa Ombudsman didirikan end goal-nya, ya, tujuan akhirnya adalah bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, ya, tabel mengenai Norwegia, Denmark, ya, Swedia, ya, itu bisa kita capai, ya. Dan beberapa intermediate goal, ya, saya bisa katakan intermediate goal, ya, sebelum kita menuju kepada negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, kita perlu memiliki budaya hukum nasional, ya, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan, ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin Pak Ridwan sebagai dosen kewarganegaraan banyak erat kaitannya ini dengan tujuan-tujuan ini, ya. Nah, tujuan-tujuan yang berikutnya adalah tujuan-tujuan yang secara operasional, ya, kami lakukan, ya, dari mulai bagaimana Ombudsman itu membantu menciptakan dan meningkatkan, ya, upaya untuk pemberantasan pencegahan praktek-praktek maladministrasi. Nanti kita akan bahas apa itu maladministrasi, dan pengamatan kami sejauh ini, ya, maladministrasi ini ada di dalam penyebabnya itu unsur yang berikutnya, ada diskriminasi,
ada kolusi, ada korupsi serta nepotisme. Ya. Jadi nanti kita akan lihat. Kemudian intermediate goal yang lain adalah meningkatkan mutu pelayanan. Ya. Jadi kami memiliki survei kepatuhan yang memotret ya, semua kabupaten kota dan provinsi serta kementerian lembaga sejauh mana mereka telah mematuhi Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya mengenai standar pelayanan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang sedang kami kerjakan juga adalah mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahnya efektif dan efisien, jujur, terbuka, dan selanjutnya. Itu nanti melalui tindakan korektif dan juga rekomendasi yang dikeluarkan. Selanjutnya, nah ini detail daripada Undang-Undang 37 yang lain, pasal-pasal yang menyangkut kinerja ombudsman. Ya. Jadi lingkup tugas ombudsman ya itu dari mulai penyelenggara negara, ya, penyelenggara negara, DPR, Presiden, ya, kemudian MPR, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pemerintahan. Ya, pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ya, di pusat kementerian lembaga, di daerah Pemda, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan desa. Jadi sekarang ini karena ada dana desa, kami juga sering menerima laporan dari masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Ya. Nah, selain jajaran pemerintahan, ada juga jajaran badan usaha, dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ya, dan juga badan swasta atau perseorangan, ya, yang mendapatkan tugas, ya, dari pemerintah untuk melaksanakan program kegiatan yang kemudian dibiayai oleh APBN atau APBD. Ya. Jadi istilahnya hampir semua yang berada di bawah langit katanya. Ya, itu dalam pengawasan ombudsman yang tidak hanya private sector. Ya, jadi kami tidak mengawasi perusahaan real estate, ya, tidak mengawasi mungkin perguruan tinggi swasta, ya, tapi yang memiliki badan hukum milik negara, ya, atau yang menggunakan APBN dan APBD itu kami awasi. Ya. Dan tugasnya cukup banyak. Ya. Nah, saya tadi sampaikan sebelum acara ini bahwa sebagian besar tugas ombudsman adalah bermula dari laporan masyarakat. Ya. Jadi saya sampaikan setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir ini ombudsman menerima sekitar 10.000 ya, laporan masyarakat, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor perwakilan yang tersebar di semua ibu kota provinsi. Dan saya minta izin Pak Pras dan Bu Naomi, ini saya menyebarkan kepada teman-teman mahasiswa beberapa lembar saja. Ini mungkin kalau tidak salah ada 50 lembar. Ya, nah silakan kalau ada teman-teman mahasiswa yang memiliki masalah pelayanan publik, ya, diisi, ya. Nah, nanti kami akan teruskan ke kantor perwakilan Jawa Barat, ya. Nah, apakah itu masalah yang menyangkut pelayanan di kantor kelurahan, ya, mungkin juga di ITB, mungkin juga, ya. Nah, atau yang lain, ya, silakan disampaikan. Ya. Jadi ini satu problem besar yang dihadapi di negara kita. Saya sampaikan tadi bahwa semakin maju suatu negara, laporan yang diterima oleh ombudsman itu semakin banyak. Ya. Jadi ini berkaitan dengan iklim demokrasi, iklim keberanian menyampaikan pendapat, ya. Tentu juga terkait dengan tingkat pendidikan, ya, dan akses, ya. Dan sekarang ini dengan begitu berkembangnya teknologi informasi, ya, maka penyampaian laporan itu bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, ya, bisa melalui media-media elektronik yang lain. Ya. Jadi dari sekitar 8, ya, itu
ada sekitar 4 yang menyangkut bagaimana Ombudsman melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Jadi kami tidak boleh menolak ya kalau ada masyarakat yang mengirim ya, kecuali tidak memenuhi kriteria verifikasi. Ya, jadi ada namanya kegiatan verifikasi, nanti saya sampaikan. Karena ada masyarakat yang mengirim saja laporan tapi tidak ada KTP-nya, tidak jelas alamatnya, tidak ada telepon yang bisa dihubungi misalnya. Ya, tentu kami tidak bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, itu terpaksa kami tolak. Ya, tapi kami selalu menerima. Ya, tidak ada istilahnya pintu tertutup. Jadi di dalam dunia Ombudsman itu ada istilah yang disebut dengan no wrong door policy. Ya. Jadi semua yang dikirim masyarakat kami proses. Dan selanjutnya, nah ini gambaran mengenai organisasi Ombudsman. Ya. Jadi Ombudsman dipimpin oleh 9 orang. Ya. Ini hampir di negara ini mungkin yang sepadan itu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ya, nah dan kami dipilih melalui seleksi terbuka secara nasional. Jadi kalau tidak salah ada teman saya mengatakan periode kami ini dari yang mulai tahun 2021 itu sekitar 1.000 pelamar yang masuk dalam seleksi pimpinan Ombudsman. Dan berujung sampai ke tingkat presiden ada 18, ya. Kemudian presiden mengusulkan kepada DPR, akhirnya dipilihlah 9. Ya. Jadi kami dipilih oleh DPR, ya, dan kemudian membaca sumpah, nah, bukan disumpah, membaca sumpah di depan presiden. Ya. Itu yang menunjukkan independensi dan imparsial dari Ombudsman. Jadi Ombudsman bukan bagian dari pemerintah, ya, dia terpisah. Maka itu disebut dengan pengawas eksternal pelayanan publik. Jadi dari 9 pimpinan, ya, itu kemudian ada perwakilan. Kami memiliki 34 perwakilan sementara ini di tingkat provinsi. Undang-undang mengizinkan ke depan kami memiliki perwakilan di tingkat kota dan kabupaten. Ya, nanti manakala anggaran sudah mencukupi dan masalah yang dihadapi semakin kompleks, ya, maka kemungkinan akan bertambah banyak perwakilan. Ya. Karena dari pengamatan sejauh ini, ya, masalah masyarakat yang disampaikan itu masih terbatas pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota provinsi. Ya, semakin jauh dari ibu kota provinsi, semakin sedikit jumlah laporan masyarakat yang dilaporkan. Padahal ketika kami kemudian mengadakan kegiatan seperti ini, langsung bertemu di lokasi, begitu banyak laporan yang ingin disampaikan oleh masyarakat di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi tersebut. Ya. Kemudian yang menjadi tulang punggung dari Ombudsman itu asisten Ombudsman. Ya, nah, asisten Ombudsman inilah yang melakukan dari mulai verifikasi, ya, pemeriksaan atau investigasi sampai dengan perumusan rekomendasi, ya, dan melakukan mediasi serta resolusi, ya, terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, dan kami didukung oleh Sekretariat Jenderal. Ya. Nah, yang menarik teman-teman mahasiswa bahwa asisten ini adalah pegawai Ombudsman Republik Indonesia, ya, tidak aparatur sipil negara. Sementara Sekjen, ya, itu adalah jajaran yang merupakan aparatur sipil negara. Ya, jadi asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Ombudsman. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan Ombudsman di Indonesia memiliki tantangan-tantangan yang tidak mudah, ya, karena memang kita sebagai negara yang sedang berkembang, ya, dengan jumlah penduduk yang begitu besar, ya, dengan kondisi birokrasi, ya, yang mungkin belum ideal, ya. Saya coba menyitir dari satu
survei yang dilakukan secara reguler setiap tahun, yaitu World Justice Project, ya, yang menerbitkan Rule of Law Index. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Lebih detail lagi mengenai indeks tersebut, ada 8 komponen indeks, ya. Dan yang menjadi perhatian kita, ya, atau saya khususnya adalah ada komponen-komponen yang kita masih lebih rendah daripada regional dan global, ya. Antara lain mengenai absence of corruption, ya. Jadi kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara di regional kita maupun di tingkat dunia, ya. Kita masih 0,4. Jadi indeksnya 0 sampai 1, ya, semakin tinggi semakin baik, ya. Nah, yang kedua adalah civil justice. Jadi pengadilan yang menyangkut perdata, ya. Itu kita lebih rendah, ya. Demikian juga criminal justice, pidana. Nah, saya mengkaitkan ini dengan mungkin Ibu Bapak ada yang mendengar sehari atau 2 hari yang lalu Bapak Ketua MPR menyampaikan bahwa dunia hukum Indonesia jangan stagnan, ya, harus ada perbaikan, ya. Dan juga beberapa bulan yang lalu Presiden Republik Indonesia itu membentuk, ya, tim untuk melakukan akselerasi reformasi hukum, ya. Nah, saya kira ini adalah mengadres apa yang disampaikan di dalam survei ini, ya. Jadi 3 hal ini, ya, yang masih menjadi PR besar, ya, negara dan bangsa kita untuk terus diperbaiki agar semakin hari semakin baik dari sisi hukum dan keadilan. Kemudian yang berikutnya, nah, yang tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa Indonesia yang demikian luas dengan jumlah pemerintah daerah yang begitu banyak, itu masih ada keragaman, ya, pelayanan publik yang dapat diberikan oleh masing-masing Pemda kepada masyarakat. Nah, di sini Ombudsman sejak tahun 2015 itu melakukan survei kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2009. Ini ada yang gambarnya merah, ada yang gambarnya hijau dan kuning, ya. Zona hijau itu menunjukkan kepatuhan yang tinggi, ya. Jadi beberapa wilayah khususnya di Sumatera dan Jawa dan beberapa di Kalimantan itu sudah masuk zona hijau. Kira-kira terakhir di tahun 2022 itu dari sekitar 548, ya, itu sekitar 46% itu sudah bisa masuk ke zona hijau, sedangkan sisanya masih di zona kuning dan zona merah, ya. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat semakin jauh dari ibu kota negara kita itu masih banyak yang merah, ya. Artinya pelayanan publiknya masih jauh dari apa yang diamanatkan di Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi nanti silakan dilihat di Undang-Undang 25 2009 tentang standar pelayanan, ada 10 item standar pelayanan yang harus dicapai oleh suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik, ya, dari mulai adanya transparansi mengenai biaya, ya, mengenai maklumat pelayanan, ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ke kantor puskesmas, Polres, ya, atau nggak tahu kalau di ITB Bu Naomi atau Pak Pras ada nggak itu, ada satu papan gitu yang judulnya maklumat pelayanan, ya, bahwa akan melaksanakan standar pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak melaksanakan bersedia untuk diberikan sanksi atau memberikan kompensasi, ya. Nah, itu sebaiknya ada Pak Pras, ya, Bu Naomi, ya. Nah, itu semacam komitmen yang dibangun oleh jajaran lembaga, ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Dan selanjutnya saya mungkin, nah ini konsep
kami setiap triwulan menerbitkan laporan. Ini saya ambil saja untuk triwulan 2, ya, lembar dari ringkasan eksekutifnya. Jadi di sini bisa dilihat, ya, ada 4 produk besar. Ya, pertama adalah penyelesaian laporan masyarakat, kemudian ada respon cepat ombudsman. Ya, ini juga terkait dengan penyelesaian laporan masyarakat, tapi dalam waktu yang relatif cepat. Jadi ketika ada masalah yang biasanya menyangkut kepesertaan BPJS kesehatan khususnya, ya, jadi ada yang akan keluar dari rumah sakit, tapi ternyata tagihannya besar. Nah, harapannya ini di cover oleh BPJS kesehatan, tapi ternyata ada perbedaan antara apa yang dipahami oleh pasien dengan apa yang dihitung oleh rumah sakit misalnya. Nah, biasanya kemudian keluarga pasien mengadu kepada ombudsman. Nah, karena ini menyangkut keluar tidaknya pasien, ya, maka kami kategorikan sebagai RCO. Ya. Kemudian yang lain adalah investigasi atas prakarsa sendiri. Ya, jadi kami tidak hanya bekerja atas laporan masyarakat, tetapi juga hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat, ya, yang perlu untuk diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu yang jelas. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Tadi Pak Ridwan menyebut mengenai PBDB. Ya. Nah, kami bulan-bulan ini banyak kegiatan menyangkut PPDB. Ya. Nah, ini diberikan contoh, ada investigasi atas prakarsa sendiri untuk kasus di Sumatera Barat. Ya. Kemudian juga ada yang menyangkut administrasi kependudukan warga negara asing, ya. Ya, kemudian juga ada mengenai pelayanan kepada pasien terapi psikologis, dan ada masalah pencairan honor pegawai tidak tetap. Ya, ini contoh-contoh investigasi atas prakarsa sendiri yang kami lakukan di triwulan kedua yang lalu. Ya. Dan ada lagi pencegahan maladministrasi. Ya, jadi pencegahan maladministrasi ini tujuannya adalah untuk tidak terjadi maladministrasi berulang. Ya, ada beberapa contoh, antara lain penyediaan akses internet di wilayah tertinggal, terluar, ya, dan terjauh, ya, dan beberapa lagi yang lain. Kemudian yang selanjutnya, nah ini saya mengajak untuk bagi mungkin teman-teman mahasiswa yang mungkin di semester 7 mungkin, ya, yang sudah akan menulis skripsi misalnya. Nah, ini saya menyampaikan bahwa di dalam perkembangannya, ya, pelayanan publik ini memang ada kategori yang lain, ya, yang mencoba melihat dari sisi istilahnya political goods. Ya. Jadi di antara barang-barang publik, ya, itu ada yang terkait dengan upaya kita menumbuhkan demokrasi, keadilan, ya, penegakan hukum. Maka itu silakan nanti dibaca-baca, ya. Jadi ada yang disebut dengan central goods, connectivity goods, dan identification goods. Ya. Jadi kalau identification goods ini menyangkut identitas, ya, kelompok masyarakat yang perlu kita hormati, ya, karena itu ada kebanggaan, ya, di dalam barang publik tersebut. Ya. Dan juga barang publik, ya, itu tidak hanya menyangkut yang tangible, tapi juga ada yang intangible, ya, seperti hak asasi manusia, ya, ketahanan nasional, demokrasi, ya. Nah, itu adalah yang intangible. Nah, ini contemporary development dari barang publik. Ya. Ini mengantar kita pada bagian berikutnya. Ya. Saya mohon maaf, ini waktunya sudah. Nah, jadi di Undang-Undang 25 2009 itu dikenal ada 3 klasifikasi pelayanan publik, yaitu barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Ya. Nah, barang publik, saya kira teman-teman mahasiswa dan kita semua, ya, menikmati, ya,
Jadi di dalam undang-undang itu dicantumkan beberapa ya, yang di sana disebutkan mengenai pendidikan seperti yang kita sedang teman-teman nikmati sekarang. Pendidikan adalah barang publik ya, dan juga jasa publik ya. Kemudian ada pengajaran, pekerjaan dan usaha dan berikutnya. Jadi kalau dilihat daftar ini saya kira dan lain-lainnya itu lebih banyak daripada yang dicantumkan dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian coba kita lihat satu persatu ya. Nah, ini saya kira ada menyangkut kapal penumpang ya, ada transportasi publik ya, ada kalau Bandung Trans Bandung ya. Ya, kalau Jakarta Transjakarta, ada listrik, ada air bersih ya. Nah, selain yang sifatnya tangible tadi, tapi ada juga intangible, misalnya kebijakan, ya, kebijakan menyangkut barang-barang ini seperti subsidi BBM, subsidi pupuk, ya. Nah itu adalah juga masuk di dalam ranah kebijakan pelayanan publik, ya. Kemudian yang lain juga jasa publik, ya, seperti puskesmas, seperti di pendidikan, ya, baik di tingkat pendidikan tinggi sampai tingkat pendidikan dasar. Kepolisian juga sampai dengan pelayanan pasar ya. Nah, jadi banyak pasar yang juga dikelola oleh misalnya PD Pasar Jaya ya. Kemudian kalau di Bandung apa itu? Perusahaan daerah Pasar Bandung ada ya. Nah, itu masuk di dalam pelayanan publik yang diberikan. Kemudian yang terakhir ini yang juga banyak menyangkut kehidupan kita. Jadi pelayanan publik itu ibaratnya dari mulai kita lahir sampai kita meninggal itu diperlukan. Ketika kita lahir kita perlu akte kelahiran. Ketika kita sekolah ya kita perlu ijazah dari mulai ijazah SD, SMP, SMA. Ya, nah ijazah itu melibatkan ya sekolah, melibatkan dinas. Ya. Selanjutnya, nah ini ya. Nanti setelah kita selesai sekolah kita berusaha, ya. Nah, teman-teman ITB banyak yang menjadi entrepreneur, memerlukan izin usaha. Ya, itu juga bagian dari pelayanan publik. Ya. Dan nanti mungkin perlu mempunyai rumah, ya, perlu memiliki sertifikat tanah. Ya, itu juga bagian dari pelayanan publik. Ya, sampai nanti ketika sudah tua dan kemudian meninggal harus ada surat keterangan waris misalnya, ya itu juga pelayanan publik, ya. Nah itu semua adalah pelaksanaannya diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tidak secara aktif, tapi kita menunggu dari masyarakat terutama. Nah ini saya hanya ingin mengajak karena teman-teman semua masih banyak belajar dan mudah-mudahan masih suka membaca ya. Nah, ini saya sampaikan beberapa isu kontemporer ya bahwa pengertian barang publik itu yang pure ya, yang murni barang publik itu mungkin semakin lama semakin terbatas ya. Jadi banyak yang istilahnya impure ya. Jadi sudah tidak lagi murni barang publik. Dia bisa masuk ke club goods atau masuk ke common resource goods ya. Nah ini mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa lebih banyak lagi kalau ada yang tertarik ya. Nah juga ada masalah mungkin pernah mendengar yang disebut dengan free rider ya. Nah free rider ini yang antara contribute dan don't contribute ini ya. Jadi partisipasi kita ya, di dalam membayar pajak, di dalam membayar PBB, ya, di dalam membayar retribusi, ya. Nah itu adalah bagian dari penyediaan pelayanan publik. Ya, jadi kalau kita enggan membayar pajak, membayar retribusi, ya, maka kita boleh dikatakan sebagai free rider. Ya, kita memanfaatkan tapi tidak berkontribusi. Ya, nah itu isu yang lain. Nah isu yang lain juga yang sekarang juga ramai dibahas adalah bahwa barang publik itu punya lingkup yang menyebabkan kategori yang berbeda.
ya. Kita bicara di lokal, di tingkat kabupaten kota, di tingkat nasional, dan di tingkat global, itu memiliki klasifikasi yang kemudian membedakan ada barang publik yang memang berlaku di tingkat lokal tapi tidak berlaku di tingkat nasional misalnya. Saya misalnya yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan pernah terkaget-kaget, ya. Nah, saya biasa berlari di suatu taman, ya. Nah, dan taman itu kemudian dibenahi oleh Pemda provinsi. Nah, ketika saya masuk, saya harus mendaftar dulu di aplikasi. Ya, yang tadinya saya bisa keluar masuk karena sudah dibenahi, sudah bagus, harus masuk aplikasi. Ya, nah, baru setelah menunjukkan bahwa saya sudah terdaftar di aplikasi, baru saya masuk. Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran, ya. Nah, ini yang tadinya public goods dalam pengertian poor, artinya masih bisa dimasuki oleh semua masyarakat yang disebut dengan non-excludability, ya, dan juga tidak harus bersaing, ya, non-rival rose, ya, itu harus ternyata harus bersaing. Ya. Artinya apa? Ketika sudah mencapai jumlah tertentu oleh petugasnya masih penuh, nanti nunggu dulu, ya, jam sekian baru masuk misalnya. Ya, nah ini juga berlaku berkaitan dengan transportasi. Ya, jadi teman-teman mungkin pernah mengalami itu pengalihan. Ya, biasanya melalui jalur Dago ini bebas. Ketika jam-jam tertentu dia menjadi satu arah misalnya. Ya, nah di situ ada diskusi mengenai bahwa non-rival rose dan non-excludability itu sesuatu yang dinamis. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini saya ingin mengangkat satu survei yang baru berlangsung di negara-negara OECD, ya, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ya, itu ternyata kalau kita lihat di 4 kuadran ini, yang tertinggi itu adalah satisfaction with administrative services. Ya. Jadi negara-negara yang mampu memberikan pelayanan administrasi yang baik, ya, yang seperti tadi saya sampaikan dari mulai lahir sampai meninggal, berusaha, ya, bersekolah, ya, itu pada umumnya masyarakatnya memberikan perhatian yang tinggi, atau percayaan yang tinggi terhadap pemerintahan. Ya. Yang tadi di awal saya sampaikan itu ada koneksinya dengan tingkat penerimaan pajak. Ya. Jadi negara-negara yang pada umumnya tingkat penerimaan pajaknya di atas 20-30% itu berhasil mencapai tingkat itu karena memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Ya. Ada beberapa yang lain, ya, jadi ada reliability, ada fairness, ya. Tapi yang paling tinggi, yang punya pengaruh terbesar adalah kepuasan masyarakat atas jasa administrasi yang diberikan. Ya. Kemudian pada bagian selanjutnya, nah ini agak banyak, mudah-mudahan bisa saya bisa tambah sedikit ya Mas, Ditlan ya. Nah, ini yang penting yang maladministrasi. Ya. Jadi ini yang menjadi instrumen dari Ombudsman mendorong, ya, perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan publik di negara kita. Ya, nah, jadi kami tidak mengawali laporan masyarakat itu dengan mengiyakan bahwa ada maladministrasi. Kami memulai dengan dugaan. Ya, jadi kalau versi masyarakat, saya sudah mengalami maladministrasi ini. Ya, saya tidak dilayani, saya dimintai pungutan. Ya. Nah kami itu memulainya dengan dugaan. Ya, karena nanti dalam slide berikutnya, coba bisa, terus, nah ini adalah flow chart, ya, yang menunjukkan bahwa kami memulai dengan dugaan, ya, kemudian dimulai dengan rangkaian-rangkaian aktivitas. Yang pertama adalah verifikasi formil, ya, bahwa masyarakat ini memang jelas keberadaannya secara administrasi, secara lokasi, dan bisa dihubungi. Ya. Nah, jadi
dari verifikasi formil ini kemudian kami ke verifikasi material. Ya. Apakah substansi yang dilaporkan itu memang ada dalam kewenangan Ombudsman? Ya, kalau yang dilaporkan adalah swasta, kami tidak akan masuk. Ya. Kalau yang dilaporkan itu adalah masalah yang sedang berlangsung di pengadilan, kami tidak akan masuk. Ya. Nah, tapi kalau masalah itu malah masalah yang sudah pernah dilaporkan kepada instansi yang memberikan pelayanan publik, tapi diabaikan, ya, maka kami akan menindaklanjuti. Ya. Nah, dan juga masalah-masalah yang memang masih dalam kewenangan Ombudsman. Ya. Nah, setelah itu, setelah lengkap laporannya, masuklah kepada pembagian. Ada yang dikerjakan di pusat, ada yang dikerjakan di perwakilan. Ya. Nah, di tahap pemeriksaan ini cukup panjang, ya, dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, kemudian ada klarifikasi kepada terlapor, ya, kemudian ada konsiliasi, ya, mencoba mencari jalan temu dari masalah yang dihadapi, ya, karena sudah ada kesimpulan, ya, ada maladministrasi, lalu dicoba dicarikan titik temu bagaimana menyelesaikan maladministrasi ini. Ya. Nah, kemudian kami mengeluarkan yang disebut dengan laporan akhir hasil pemeriksaan, ya, atau LHAP. Ya. Jadi setelah ada kepastian terjadi maladministrasi, kemudian ada LHAP. Ya. Nah, LHAP ini juga bisa muncul kalau ternyata tidak ada maladministrasi, maka ditutup. Ya, tapi kalau ada maladministrasi itu dilanjutkan ke tahap berikutnya yang disebut dengan resolusi dan monitoring. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa aktivitas, ada yang disebut dengan resolusi, ada mediasi. Ya. Nah, kalau kemudian maladministrasi itu menyangkut permintaan ganti rugi, ya, jadi ada yang karena penundaan, ya, penyelesaian laporannya, ya, maka pelapor masyarakat itu mengalami kerugian secara material. Ya, misalnya kalau dia usaha dengan kredit bank, ya, karena keputusan dari pemerintah itu berlarut-larut bertahun-tahun, maka dia terkena beban pembayaran kredit yang semakin besar. Ya, dia bisa mengajukan permohonan ganti rugi kepada pemerintah. Ya. Nah, kami sebut ini dengan adjudikasi. Ya. Saat ini kami masih belum berhasil, ya, menjalankan program adjudikasi ini. Kemudian dan akhirnya, nah, ini adalah mengenai perkembangan, ya, jumlah laporan yang disampaikan kepada Ombudsman selama beberapa tahun ini. Ya. Jadi ada yang sifatnya konsultasi, itu jangka jadi melalui telepon, melalui email, ya. Kemudian ada yang disebut dengan laporan masyarakat yang tertulis yang memerlukan waktu cukup banyak, ya. Dan ada juga tadi mengenai investigasi atas prakarsa sendiri. Ya. Nah, kalau dilihat perkembangannya selama 3-4 tahun ini meningkat, ya. Terakhir kesemuanya mencapai 22.000. Ya. Nah, dan tahun ini, ya, sampai dengan bulan Juni sudah mencapai 10.000 lebih. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi substansi, ya, substansi pengaduan masyarakat, ya, yang sampai dengan semester 1 ini, ya, ada agraria, ada lain-lain di luar yang tercantum di sini, kemudian ada kepegawaian, ada pedesaan, ada kepolisian, ya. Nah, jadi di semester 1 ini ada sejumlah 4.366 ya, laporan masyarakat yang sudah disampaikan dengan sebaran substansinya seperti di depan ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini menunjukkan asal, ya, dari laporan tersebut, ya, dari Aceh sampai Papua. Ya, nah,
terlihat bahwa selain kantor pusat, ya itu juga banyak laporan yang disampaikan, misalnya tadi di Jawa Barat, ya satu semester ini mencapai sekitar 106, ya, Jakarta Raya ada 125. Nah, yang cukup banyak adalah di Jawa Timur ada 176. Ya, nah, dan selama satu semester juga telah diselesaikan. Misalnya di Jakarta Raya dari 125 sudah diselesaikan 91 laporan. Ya. Di Jawa Barat dari 106 sudah diselesaikan 62 laporan. Ya. Nah, ini kira-kira statistik untuk semester 1 2023. Kemudian berikutnya, nah ini maladministrasinya ya, masih didominasi oleh tidak memberikan pelayanan. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ya, itu laporan atau aduan masyarakat itu diminta diberikan tanggapan paling lama 14 hari. Ya. Jadi kalau nanti di tempatnya Pak Pras ada mahasiswa yang mengadukan misalnya, ya, nah itu mohon tidak lebih dari 15 hari sudah diberikan jawaban. Jawabannya sederhana saja, sedang dalam proses tindak lanjut misalnya. Itu sudah melegakan itu, ya. Nah kalau yang di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada juga bahwa 60 hari itu harus selesai. Ya, nah 60 hari harus selesai. Ya, nah itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang 25. Ya, nah, jadi ada yang penundaan berlarut, ada yang penyimpangan prosedur dan selanjutnya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, ya, ketika teman-teman mengalami masalah dengan pelayanan publik, ya, itu di internal masing-masing lembaga, apakah itu disebut dengan pengawas fungsional, ya, atau pimpinan lembaga, ya, itu yang merupakan kelompok pengawas internal, ya. Mungkin di ITB apa namanya ya? Yang ada apa? Ada unit pengawas internal, SPI ya. Nah, mudah-mudahan juga ada unit pengaduan ya. Sudah ada unit pengaduan. Oh, unit layanan terpadu ya. Nah, jadi ini bagian yang paling dekat dengan pelaporan ya. Nah, kalau tidak ditanggapi oleh unit atau inspektorat ya, maka bisa ke pengawas eksternal ya, bisa DPR, DPRD ya, kemudian pada ombudsman ya. Dari pengawas eksternal ini memang yang jelas struktur dan sistematikanya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Kemudian, nah ini saya mengambil beberapa contoh kasus ya yang sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, dan bagaimana Ombudsman menyelesaikan ya. Jadi ini contohnya, ini menyangkut penundaan berlarut. Ya. Nah ini contoh yang terjadi di Mahkamah Agung. Yang sudah 22 bulan, ya, hampir 2 tahun, itu perbaikan putusan kasasinya tidak diterima oleh pelapor. Ya. Nah, kemudian oleh pelapor kemudian disampaikan kepada Ombudsman, kemudian Ombudsman mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Ya. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlampau lama, akhirnya Mahkamah Agung menyampaikan ya, penjelasan. Ya. Jadi masyarakat itu sederhana sebenarnya, ingin tahu apa sih kok sampai saya bertahun-tahun ya, tidak pernah mendapat informasi. Ya, tapi setelah dijelaskan bahwa kasus Anda sedang dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan keputusan terbaik, ya, dan juga masih dalam proses pendataan, pencatatan, nah, itu kemudian pelapor bisa memahami dan bersedia laporannya di Ombudsman kemudian ditutup. Ya, jadi Ombudsman menemukan saja, ya, menemukan antara pihak Mahkamah Agung dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga mengenai ini yang di tahun-tahun 10, 15 tahun yang lalu mungkin masih banyak, ya, bahwa
antara yang tertera di dalam pengumuman ya, dengan yang praktek yang dilakukan oleh aparatur itu berbeda ya, dalam pungutan biayanya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa ya nanti mengurus sesuatu dilihat tabelnya itu di kantor pertanahan atau di kantor kepolisian untuk SKCK berapa misalnya. Ya, nah ketika diminta lebih ya dan tidak dilayani kalau tidak memberikan kelebihan itu lapor dulu ke kepala kantornya. Ya, nah kalau kepala kantornya tidak memperhatikan bisa lapor kepada ombudsman. Ya, nah, jadi dalam kasus ini ombudsman kemudian mengirim surat kepada kepala dinas menyampaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pelapor dan akhirnya malah tidak dipungut biaya. Ya, nah, mungkin jenis kategori pelayanannya memang yang tidak berbiaya. Ya. Di beberapa kasus pejabat atau petugasnya ada yang dipindahkan atau diberikan surat teguran misalnya. Ya. Nah, jadi demikian nanti silakan dilihat lebih lanjut beberapa kasus yang lain cukup banyak. Ya. Dan mudah-mudahan memberikan gambaran ya mengenai apa yang sedang dan telah dikerjakan oleh ombudsman. Dan ini yang terakhir saya ingin mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk berkarir di ombudsman. Nah, ini kami setiap hari Senin ya itu membaca ikrar ini. Ya, jadi ini adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku ya, pegawai yang bekerja di ombudsman baik asisten maupun aparatur sipil negara. Ya. Jadi ada beberapa rekan-rekan di pemerintahan yang menyampaikan bahwa ombudsman bukan penegak hukum tapi penegak etik. Ya. Jadi kami memang dituntut untuk berikan contoh-contoh ya yang menyangkut etika dalam bertugas ya. Nah, disinilah di dalam 9 ikrar inilah dicerminkan ya. Demikian Ibu dan Bapak serta teman-teman mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Jadi moto ombudsman awasi, tegur dan laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bobi atas penjelasannya terkait dengan ombudsman. Baik, masih ada sedikit waktu. Saya akan persilahkan kepada para mahasiswa untuk bertanya dari berbagai sektor. Silakan acungkan tangan. 1 sebelah kanan saya. Ada lagi? 2. 3, oke. Dimulai dari yang belakang. Silakan maju ke depan, sebutkan namanya ya. Selamat pagi semuanya, Pak Bobi, Pak Ridwan, teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Valen Armon, Prodi SBM jurusan manajemen, NIM-nya 190200013. Yang saya ingin nanya ke Pak Bobi itu sehubungan dengan cara engage sama masyarakat secara langsung, apakah ini mungkin agak jauh sih, mungkin nggak nyambung juga, apakah ombudsman ada misalnya ada aplikasi terus bisa langsung ada komplain langsung, apakah ada rencana mau kayak gitu Pak? Itu saja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, jelas ya Pak Mudi. Oke, terima kasih. Yang kedua silakan yang kemeja putih. Baik Pak, terima kasih kesempatannya kepada Pak Ridwan dan terima kasih kepada Pak Bobi yang telah hadir di Aula Barat ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Eno Akbari, NIM 1232297. Saya merupakan mahasiswa pertukaran Merdeka Institut Teknologi Bandung. Di sini saya ingin bertanya Pak, ketika masyarakat itu ingin mengadukan maladministrasi yang terjadi di instansi negara, ada 2 hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apakah ketika kita melaporkan maladministrasi itu perlukah ada saksi kita hadirkan dalam
sebuah pelaporan itu? Yang kedua, apa yang menjamin identitas kita sebagai pelapor itu aman? Karena banyak kita tahu ketika kita berurusan dengan institusi negara itu cenderung akan kalah karena kita melawan sebuah institusi. Ini istilahnya antara personal melawan institusi, Pak. Jadi gitu. Sekian, terima kasih. Yes. Terima kasih, Pak Ridwan. Terima kasih Saudara Rizky, jelas ya. Satu lagi. Tadi ada sebelah. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Karina Jodi. NIM saya 174200050 dari DKV FSRD. Saya mau izin bertanya, kan BPJS itu termasuk salah satu fasilitas masyarakat. Saya mau izin bertanya, apakah Ombudsman pernah menerima laporan keluhan dari masyarakat tentang penggunaan BPJS yang kadang banyak dibatasi atau bahkan tidak bisa digunakan di beberapa rumah sakit umum di Indonesia? Dan kalau sudah pernah menerima laporan tersebut, kira-kira tindakan apa saja yang sudah pernah dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk 3 penanya kita mewakili aduan masyarakat. Baik, Pak Bobby dari Armon tadi, adakah aplikasi terkait dengan komplain agar mungkin lebih cepat pelaksanaannya? Dari Rizky terkait perlukah saksi dalam hal administrasi dan jaminan identitas pelapor? Dan dari Karina tentang laporan penggunaan BPJS, karena ya ini familiar ya, tidak bisa digunakan di banyak tempat rumah sakit. Mangga Pak. Baik, terima kasih untuk 3 penanya. Untuk Mas Armon, di dalam presentasi saya coba tolong Nah, ini ada beberapa media yang terakhir tadi. Nah, ini ya, ada melalui Facebook ya, Ombudsman RI 137, ada melalui WhatsApp 0821 3737 3737, dan juga melalui telepon ya 137 ya. Nah, juga di portal itu bisa melalui Messenger ya. Nah, itu juga bisa. Dan memang kami dalam waktu mudah-mudahan tahun depan kami ada mobile application ya, untuk masyarakat bisa langsung menyampaikan aduannya. Ya, sejauh ini dari hari ke hari makin banyak yang melalui email, ya, yaitu melalui ombudsman.go.id kalau tidak salah. Ya, nah, belum muncul ya emailnya. Ya mungkin ya. Jadi ini akses ya yang sudah terbuka. Jadi selain melalui surat, juga ada banyak yang datang sendiri, datang ke kantor ombudsman ya, membawa dokumen, menyampaikan laporan maupun berkonsultasi ya. Jadi mudah-mudahan jelas Mas Armon ya. Kemudian yang kedua dari Mas Rizky, jadi seperti tadi saya sampaikan, di dalam tahap pemeriksaan ya, itu memang dimungkinkan ya kami mendapatkan permintaan dari pelapor mengenai saksi, ataupun kami juga mengundang saksi ahli ya, ketika masalah yang diadukan itu memang ombudsman atau asisten ombudsman ya merasa perlu mendapatkan masukan dari para ahli. Jadi cukup banyak dalam 1 tahun kami mengundang para akademisi ya, kemudian juga para pejabat ya, yang mengetahui dengan baik substansi masalah yang dilaporkan, terutama ketika menyangkut masalah pertanahan ya. Ini kami sering mengundang pakar hukum agraria ya, untuk mendapatkan pandangan ya, bagaimana dari sisi akademisi dalam melihat masalah yang diadukan ya. Dan mengenai perlindungan identitas, kami akan melindungi ya, tidak akan menyebutkan nama dari pelapor ya, ketika masyarakat menyampaikan bahwa mohon dirahasiakan ya nama dari pelapor ya. Jadi ada beberapa pelapor memang yang minta secara khusus tidak ditampilkan di dalam
komunikasi dengan terlapor, dengan instansi yang dilaporkan. Ya, jadi itu memang ada dalam peraturan kami untuk memenuhi permintaan masyarakat apabila yang bersangkutan minta dirahasiakan. Aman Pak ya? Aman, ya. Jadi jangan khawatir. Dan ada mungkin Bu Naomi dan teman-teman di sekretariat ITP itu tadi Bu Naomi menyebutkan TPID, ya. Nah, jadi di Ombudsman cukup banyak daftar informasi yang dikecualikan. Ya, jadi kami tidak akan membuka laporan masyarakat itu kepada publik. Jadi itulah sebabnya saya tadi dalam menyampaikan kasus-kasus tadi tidak ada nama. Betul. Dan sudah tahun 2008, 2009, ya. Jadi kasus-kasus yang memang sudah selesai, ya. Dan kami ada yang disebut dengan ombusprudensi. Mudah-mudahan ada kesempatan Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa yang ingin mengetahui apa saja yang dilaporkan, silakan datang ke perpustakaan Ombudsman. Ya, di perpustakaan Ombudsman itu ada buku yang disebut dengan ombusprudensi yang mencantumkan semua laporan masyarakat yang telah diselesaikan, tentu yang sudah diseleksi, ya, yang memang menjadi pembelajaran, ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi asisten ombudsman. Ya, jadi asisten ombudsman yang baru pada umumnya mereka belajar dari kasus-kasus terdahulu, ya, dalam menyelesaikan kasus yang ditugaskan. Nah, mengenai BPJS, Mbak Karina banyak, ya, baik BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Ya. Jadi contoh yang sering terjadi untuk BPJS tenaga kerja, ya, itu ketika yang bersangkutan kemudian misalnya mengalami kecelakaan, ya, nah itu ada diskusi yang tidak berujung akhir ketika evaluasi ini masuk dalam jam kerja atau di luar jam kerja, ya, karena implikasinya berbeda, ya. Nah, jadi ada seorang dokter, ya, itu di hari mungkin Sabtu atau Minggu, ya, nah itu karena ada permintaan dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dia kemudian melakukan perjalanan, ya, nah kemudian dalam perjalanan kembali dia mengalami kecelakaan, ya. Nah, dari sudut pandang BPJS tenaga kerja ini hari libur, ya, tapi dalam sudut pandang tugas dokter itu dia sedang melakukan pelayanan. Nah itu diperlukan campur tangan dari ombudsman untuk memastikan, ya, bahwa yang bersangkutan memang eligible untuk skema-skema yang terkait dengan kecelakaan kerja misalnya, ya. Nah, untuk BPJS kesehatan itu masih banyak yang menyangkut masalah registrasi, ya. Jadi mungkin sebelum ini registrasi yang melalui aplikasi itu belum berjalan dengan baik, ya, sehingga banyak terjadi misalnya pegawai-pegawai di suatu perusahaan, ya, itu merasa bahwa perusahaan sudah mengurus, ya, pendaftarannya sebagai peserta BPJS kesehatan misalnya, ya. Nah, tetapi ketika yang bersangkutan membutuhkan pelayanan di puskesmas, di rumah sakit, ternyata belum didaftarkan oleh perusahaan, ya. Nah, ini yang hal-hal yang antara lain dilaporkan kepada ombudsman, ya. Mungkin itu, ya. Nah, jadi silakan saja kalau Mbak Karina ada karib kerabatnya mengalami masalah dengan BPJS, ya, tidak diselesaikan oleh BPJS, laporkan kepada ombudsman, ya. Baik, cukup, ya. Terima kasih kepada Pak Bobi yang telah menjawab tadi 3 pertanyaan yang mewakili dari semua.
Mungkin karena waktu saya cukupkan sekian. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit mencatat hal-hal yang disampaikan tadi oleh Pak Bobi. Tapi sebelumnya Pak Bobi mungkin ada yang disampaikan motivasi kepada para adik-adik kita mahasiswa. Ya, yang pertama saya ingin apresiasi kepada yang bertanya tadi. Jadi ada saya sedikit oleh-oleh dari Ombudsman. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk kepada 3 penanya. Armon, Rizky, dan Karina ya tadi. Nah, nanti tolong oleh-oleh saya sering dipakai. Iya. Ya, supaya teman-teman yang lain mengenal Ombudsman Republik Indonesia. Ini kaosnya seperti kaos yang banyak dipakai oleh Elon Musk. Hatur nuhun, Pak. Ya. Nah, tolong ditunjukkan dong. Ditunjukkan. Nah, ini yang membantu saya ini namanya Muhammad Chavez Patriot. Ini baru lulus tahun 2022. Alumni ITB, Pak ya. Dari ITB. Ya, nah. Jadi itu sedikit buah tangan dan saya nanti mungkin akan pilih dari isian ya. Ada yang mengisi tadi? Ada yang mengisi? Sudah selesai mengisi. Ada yang mengisi enggak? Dari belum? Oke. Nah, baik, nanti mungkin kita lihat kalau ada isian yang menarik nanti saya kirim dari Jakarta hadiahnya. Ya. Baik. Jadi saya ingin menyampaikan pertama tentu terima kasih banyak pada pimpinan ITB khususnya Pak Pras, Bu Naomi dan Bapak Ibu sekalian, para pembimbing mata kuliah Studium General yang telah memberi kesempatan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk mengenalkan ya. Dan yang kedua tentu harapan kami dari Ombudsman sebagai bentuk ya yang mungkin paling mudah ya partisipasi dari generasi muda ya untuk ikut membentuk negara yang adil, makmur dan sejahtera ya seperti dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita di pembukaan. Maka partisipasi teman-teman semua Bapak dan Ibu ya dalam melaporkan pelayanan publik yang diterima ya seandainya ada hal-hal yang masih belum pada tempatnya sesuai dengan ketentuan ya atau yang masih belum memuaskan misalnya waktunya berbeda dengan yang dijanjikan ya dan juga mungkin ada kompetensi yang belum memadai silakan dilaporkan ya kepada instansi itu lebih dahulu apakah kelurahan, kecamatan, dinas ya. Nah, kalau tidak mendapatkan tanggapan yang baik silakan laporkan kepada Ombudsman ya. Jadi dengan partisipasi yang aktif ini mudah-mudahan ya seperti tabel yang saya sampaikan di depan ya negara kita semakin maju ya maju dalam pengertian ada yang saya belajar dari TikTok ini Pak Pras dan Bu Naomi. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk maju itu bukan hanya pertumbuhan ya. Jadi kita sering dibombastis dengan pemahaman bahwa maju itu kalau tumbuh di atas 5%, kalau mencapai pendapatan per kapita di atas 12.000 misalnya. Jadi maju itu selain pertumbuhan ada etika, ya, ada kepatuhan terhadap hukum, ya, itu maju. Nah kalau sukses itu ada satu lagi unsurnya, yaitu spiritualitas. Ya, jadi negara yang sukses, negara yang selain mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan capaian pendapatan per kapita yang semakin tinggi, tapi juga semakin mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, menegakkan etika tata kelola yang baik, ya, dan kemudian sisi spiritualitas, ya, jadi penghormatan terhadap agama, praktek-praktek agama itu
terapkan di negara tersebut. Ya. Maka itulah 10 negara yang bahagia itu menurut saya yang 3 tadi ini. Selain pendapatan per kapita tinggi, etikanya juga diterapkan dan kehidupan beragamanya juga baik. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Bobi. Terima kasih, Pak. Baik, terakhir saya akan simpulkan beberapa poin. Yang pertama, keberadaan Ombudsman ini berdasar pada ada buku yang berjudul Behavior of Law, karangannya Donald Black. Dia mengatakan, every theory explain defend behavior, the condition that motivate an individual to deviate. Bahwa setiap teori itu akan menjelaskan bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang. Maka kehadiran Ombudsman sebagai tadi Pak yang Bapak sebut political backup, mengawasi agar pelayanan publik berjalan dengan baik. Dan tugas Ombudsman sesuai dengan UU 37 2008 selain menyelesaikan berbagai masalah, aduan, laporan, maladministrasi, penyelenggaraan pelayanan publik juga berkontribusi mendorong penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU 25 2009 untuk menjamin kepastian hukum masyarakat pengguna layanan. Demikian yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bobi atas kesediaannya hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, terakhir juga saya mengucapkan hatur nuhun Pak. Baik, oh iya baik. Sebelum nanti saya serahkan, ada sesuatu dari Ombudsman untuk ITB dan juga dari ITB juga Pak untuk Ombudsman diwakili oleh Bapak. Saya sebagai moderator sebelum saya serahkan kepada MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tempat saya serahkan kepada MC. Kepada Bapak Bobi Hamzar Rafinus, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Bobi Hamzar Rafinus. Kepada Dr. Naomi Haswanto SSN MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Kepada peserta mata kuliah Studium Generale, kami mohon untuk mengisi angket pada tautan bit.ly/ombudsman_RI seperti yang tertera pada layar. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.